sehat walafiat. Untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dan juga merupakan owner dari Mood Food Indonesia dan Bapak Lurah yang terserahkan yang saya sebut nama beliau Bapak Don Kuliano Lamusu SIK. Juga yang terhormat Ketua Kegiatan Pengabdian, kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian pelatihan ini senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan dan perlindungannya. Izinkan saya memimpin doa ini sesuai tuntunan agama Islam. Bapak dan Ibu yang non-Muslim dipersilakan mengucapkan beberapa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagimu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kepada sahabatnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Melindungi. Pada hari ini kami berkumpul untuk menimba ilmu dalam pelatihan kekuatan branding pemasaran digital dan keuangan UMKM. Kami memohon limpahkanlah kepada kami wawasan dan pemahaman yang luas agar kami mampu memajukan usaha dengan balaslah segala usaha para narasumber, fasilitator, panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini dengan pahala yang berlipat ganda. Jadikanlah ilmu yang dibagikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah di sisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kepada kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Tim Peneliti Bapak Zainal Kepala, yang saya hormati Ibu Mutia Maliki sebagai pembicara materi, yang saya hormati Sekretaris Kelurahan dan seluruh juga kita. Kenapa Alfamart Indomaret itu diberikan seperti surat teguran, gitu kan? Memang dari programnya dari waktu zamannya Pak Wali, Bapak Banabe yang pertama itu Indomaret dan Alfamart tidak diizinkan. Jujur saya mau cerita sedikit, saya ini baru selesai cuti 15 hari. Kemarin hari Jumat pagi saya sudah sampai di Gorontalo. Makanya alhamdulillah ini perdana saya bilang karena kita sendiri UKM itu tidak masuk di Alfa dan Indomaret, ya kan? Dan dengan pertemuan ini siapa tahu Nike bisa masuk di Alfa dan Indomaret. Nggak tahu, mungkin memang sudah memang jodohnya. Iya, sudah jodohnya. Selalu UMB itu selalu bikin peta. Di pertemuan ini di hasil optimalisasi mutu olahan nikel serta penguatan branding manajemen keuangan di Kelurahan Selatan. Insya Allah nanti kita akan dapat satu penemuan baru atau olahan baru. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu dengan adik-adik dengan tim peneliti bisa dapat satu resep yang nantinya nikel ini tidak hanya sekedar provinsi Gorontalo, kota Gorontalo. Ada Alfa, ada Indomaret. Itu tujuan utama itu. Baik, sambutan saya cukup sekian. Selamat berkembang di tanya jawab nanti. Harapan kita bisa sama-sama mengikuti pertemuan ini. Insya Allah baik, betul-betul akan mendapatkan manfaat, feedback dan income-nya untuk kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sesuatu hal terjadi, maka saya selaku anak pertama, saya yang maju di tahun depan.
supaya orang jadi terkena, tapi kan terkena nggak bisa ya dikemas seperti itu kan makanan basah. Tapi bisa tuh ayam dibikin frozen food, jadi seperti nugget. Tahu nugget ya Bapak Ibu? Oh, aset total yang saya miliki itu sudah mau hampir 1 miliar. Di sini ada tulisannya Emot Food berdiri pada tahun. Jadi modal, misalnya modalnya sekian, keuntungannya sekian. Tapi ketika melihat diskon atau melihat TikTok Shop atau Shopee, mereka memakai uang itu untuk belanja. Kira-kira bisa tebak harganya berapa? Itu ukurannya 200 gram acar ikan. Nah, ini metode simbolnya ini sih Bapak Ibu. Dan kalau misalkan pakai metode ini saya lakukan selama hampir 7 tahun dan yang saya jadikan sebagai dana darurat. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, bisnis itu beda dengan gaji, keuntungan. Harusnya ke depan saya buka beberapa pertanyaan saja. 2, 3, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ibu Mutia ini salah satu pengusaha muda itu yang berhasil, baik pribadinya, baik usahanya. Untuk pertanyaannya Ibu cuman 2. Satu, untuk membuka pemikiran Bapak Ibu termasuk pribadi saya. Saya tidak mengucapkan angka ya, tapi berapa persen saja ya keuntungannya. Saya mengambil keuntungan itu kan setiap bulan itu kan harga bahan baku cenderung naik dan turun. Awalnya saya ambil keuntungan itu di sekitar 50%. Nah, ini enaknya dengan produk kemasan Bapak Ibu. Kalau produk kemasan itu kita bisa jual bahkan bisa sampai keuntungannya sampai 100%. Kenapa? Karena seperti itulah makanan kemasan. Memang ada value-nya. Kemarin saya ikut pelatihan di Bali dengan Kementerian Perindustrian. Mereka bilang sah-sah saja untuk memberikan keuntungan, tergantung dengan tadi yang saya bilang target marketnya siapa dan value produknya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Bapak Wiwin Badu. Kebetulan saya ketua kelompok dari yang namanya Nike Sultan. Oke, kalau kami melihat penjelasan Ibu tadi, saya sangat bangga sekali Ibu bisa mampu bisa sampai sebesar usahanya. Saya hanya ingin bertanya, apakah Ibu bergerak sendirian atau mungkin ada teman-teman yang di belakang Ibu? Karena yang sudah pasti kami seluruh yang beranggotakan sekitar 18 orang, mau tidak mau harus kita pekerjakan semua. Karena itu kalau menurut anggota ini berdiri sendiri atau tidak? Ya, sejak awal sampai dengan detik ini, Mood Food itu ownernya saya sendiri dan memang itu berdiri sendiri Pak. Jadi memang saya dirikan dengan modal 50.000 itu otomatis tidak ada campur tangan yang lain selain saya. Sampai dengan detik ini pun itu berdiri sendiri, tapi tetap ya untuk produksinya itu ada yang membantu. Yang membantu biasanya karyawan dan juga anak magang ya. Di tahun 2023 itu kami MOU dengan beberapa sekolah dan sekolah-sekolah sudah mulai mengirimkan anak magangnya untuk magang di tempat kami. Dan dengan itu selain menambah ilmu dari anak-anak, anak magang ini juga menambah tenaga, otomatis menambah tenaga kerja di tempat kami. Jadi itu kami berdayakan. Lalu kalau misalkan ada sih Pak privilege di tempat kami, kalau misalkan anak magang di tempat saya itu tidak hanya sebatas untuk produksi, walaupun mereka jurusannya agribisnis, mereka juga saya libatkan ke acara-acara penting seperti pamerannya Bank Indonesia, atau sementara saya kesini untuk mengisi materi, saya juga membawa anak magang saya, biar mereka bisa belajar sekalian.
Nah, kemudian untuk kelompok ya Pak, sampai sejauh ini saya belum pernah mendengar ada owner itu yang bisnis itu yang ownernya ada 10 orang. Ini saya terlepas dari kelompok kelompok usahanya Bapak dan Ibu ya. Karena setahu saya dan saya juga mengalami 2 orang saja itu biasanya bisa pecah pemikirannya. Makanya owner itu biasanya 1. Biasanya yang kedua itu apa? Manajernya. Seperti itu ya, ada strukturnya. Tapi kalau untuk usaha, saya yakin Bapak Ibu kan punya Nike ya. Nike yang segar, yang saya rasa itu ketika ditangkap itu kan tidak dibeli lagi. Beda dengan saya. Kalau saya beli ke Bapak kan berarti kan sudah ada modal yang keluar. Nah, bagaimana jika ownernya Bapak saja, lalu kemudian dikelola bersama dengan keluarga? Karena kalau